Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan berbagi ilmu tentang rajin ibadah tapi jadi penduduk neraka. Di zaman modern saat ini, dengan adanya sosial media dan internet, seseorang dengan mudah berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Di sosial media lebih mudah menyampaikan aspirasi dan pendapat. Akan tetapi, sosial media ada juga sisi negatifnya, yaitu setiap orang bebas berbicara negatif, mencaci, dan mencela. Lebih bebas daripada di dunia nyata, karena ia bisa sembunyi di balik akun sosial media yang ia punya. Bisa lebih berani karena tersembunyi dan bisa lebih lari dari tanggung jawab. Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Rajin ibadah tapi jadi penduduk neraka. Jaga lisan sebelum Anda diadili di akhirat. Sebagai seorang mukmin, tentu sangat tidak layak berbicara kasar, mencela, dan melaknat kapanpun dan dimanapun, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu orang yang tidak suka melaknat, mencela, berkata keji atau jorok dan kotor. Hadis riwayat Ahmad nomor 416. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah itu dia sholat malam dan puasa di siang hari dan bersedekah. Namun dia juga sering menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan padanya, dia penghuni neraka. Al-Adab Al-Mufrad. Hendaknya kita berhati-hati menjaga lisan kita di dunia nyata dan menjaga tulisan serta komentar kita di dunia maya. Karena tulisan kita, kedudukannya sama dengan ucapan lisan. Sebagaimana kaidah, tulisan hukumnya sebagaimana lisan. Ketika lisan suka mencaci, mencela, melaknat, ghibah, dan berkata-kata kotor kepada orang lain, ini sama saja kita akan berbagi-bagi pahala gratis kepada mereka. Kemudian kita akan bangkrut. Mengapa demikian? Karena dengan lisan dan tulisan kita, mereka yang kita cela dan caci maki adalah pihak yang kita zolimi. Jika kita tidak meminta maaf di dunia, maka urusan akan berlanjut di akhirat. Di akhirat kita tidak bisa meminta maaf begitu saja, akan tetapi ada kompensasinya. Kompensasi tersebut bukan uang ataupun harta, karena ini sudah tidak bermanfaat lagi di hari kiamat. Allah berfirman, pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Kompensasi berat atas buruknya lisan di sosial media. Kompensasinya adalah, yang pertama, jika punya pahala kebaikan seperti pahala sholat dan puasa, maka akan dibagi-bagikan kepada mereka yang dizolimi di dunia dan belum selesai perkaranya, artinya belum ada maaf dan memaafkan. Yang kedua, jika yang menzolimi atau mencela dan memaki sudah habis pahalanya, maka dosa yang dizolimi akan ditimpakan dan diberikan kepada yang menzolimi. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut atau muflis di hari kiamat berdasarkan hadis berikut. Apakah kalian tahu siapa muflis, orang yang pailit itu? Para sahabat menjawab, muflis, orang yang pailit itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tetapi Nabi SAW berkata, muflis, orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ketika di dunia, dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari itu, jagalah lisan sebelum Anda diadili di akhirat. Tahukah sahabat
bahwa di dunia ini cukup sulit mencari keadilan yang seadil-adilnya. Ini adalah bukti adanya kehidupan setelah kematian, di mana pada hari tersebut akan ada keadilan yang seadil-adilnya. Hendaknya kita sebagai seorang muslim menjaga lisan kita, karena memang lidah itu tidak bertulang. Sangat mudah kita dengan lisan dan tulisan kita menyakiti orang lain. Terlebih yang disakiti adalah sesama muslim yang sejatinya bersaudara. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Karena Nabi SAW menjamin syurga bagi yang bisa menjaga lisannya, beliau pun bersabda, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka ku berikan kepadanya jaminan masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari. Itulah tadi orang yang rajin beribadah tapi menjadi penduduk neraka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.